Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur atas segala nikmat Allah dengan banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat Allah terus bertambah dan berkah dalam keseharian kita. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti kita ketahui bahwa kunci sukses dakwah Rasulullah SAW tidak terlepas dari sikap beliau dalam mensyiarkan dakwahnya. Faktor terpenting dalam keberhasilan dakwah Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bukan dikatakan dengan akhlak yang baik, tapi yang mulia. Begitu juga Al-Quran membahasakan ungkapan yang indah ketika kita berakhlak kepada kedua orang tua. Kita mengungkapkan ungkapan yang karimah, qaulan karimah, ungkapan-ungkapan yang mulia. Dari sini kita bisa memahami bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai sifat yang karim, yang mulia. Mulia dalam segala hal. Namun demikian, ulama kita sepakat bahwa 4 sifat Rasul ini tidak terlepas dari keberhasilan. Itulah yang kita sebut dengan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Amanah, ketika kita memegang teguh sifat amanah, kita akan menemukan ketenangan dalam hidup. Kenapa demikian? Karena amanah ini akan melahirkan jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang inilah yang membuat kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi apa kuncinya, Ustaz? Ya sidik, jujur. Kita harus jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada siapapun. Kemudian kita selalu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Amanah. Ketika kita mampu, kita akan sebutkan kita mampu. Ketika kita tidak mampu, kita akan akui bahwa kita tidak mampu.
hayya 'alas shalah, kata muazin. Itu kan, ayo kita salat. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Jadi untuk mendirikan salat yang sempurna kita tidak sanggup, kita tidak mampu, kita harus akui itu. Makanya kita disunatkan menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ya kita sholat, iya betul. Kita takbir dalam sholat, iya. Kita ruku, kita sujud, kita memuji Allah dalam sholat, iya. Tapi untuk mencapai sholat yang sempurna, la haula wala quwwata illa billah, kita akui itu. Yang susah itu kan ketika kita tidak mengaku, tidak mengakui kita ini lemah. Kita tidak mengakui bahwa Allah itu telah menentukan hal-hal dalam kehidupan kita. Kita tidak mengakui bahwa Allah itu telah menjamin rezeki kita. Ini bikin kita susah. Jadi lupa bahwa Allah itu telah menjamin rezeki. Kita lupa bahwa Allah itu telah menjamin ajal. Ada orang yang risau, ada orang yang apa namanya kalau bahasa sekarang itu galau menghadapi kematian. Kenapa kita galau menghadapi kematian? Karena kita lupa bahwa kematian itu sudah ditentukan. Untuk apa kita galau? Kalau belum ajal itu tidak akan datang malaikat maut. Itu ya. Tapi kalau sudah ajal kita tidak bisa mengelak. Jadi untuk apa kita risaukan? Jadi pengakuan itu penting. Ketika kita tidak mengakui bahwa jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita risau. Bilo lainnya kau. Itu ya. Bilo kedatang lainnya kau. Mungkin kita sudah dapat jodoh, tapi mungkin masih ada dalam keluarga besar kita yang belum dapat jodoh, mungkin. Kita risau. Ini karena apa? Karena belum ada pengakuan dari kitanya. Jadi ketika kita sanggup, kita bilang sanggup. Ketika tidak sanggup, kita sebut tidak sanggup. Ini bagian dari amanah. Makanya ketika amanah itu ditawarkan Allah kepada langit, ditawarkan Allah kepada bumi, kepada gunung-gunung, mereka menolak. Kami tidak sanggup ya Allah, kami tidak sanggup. Ditawarkan ke ins kita, ke manusia, diterima oleh manusia. Jadi makanya dibahasakan dalam Al-Quran, kita ini zaluman jahula, zalim dan jahul. Jahul ini tadi malam kita sudah bahasakan Abu Jahal katanya. Abu Jahal itu artinya kan ya orang yang jahil, bodoh. Artinya bodoh tuh ya kalau bahasa sekarang oon gitu lah, orang yang enggak, ya orang yang bodoh lah. Kalau bahasa Rocky Gerung apa? Dungu gitu. Gitu. Enggak tahu apa-apa. Kita ini
masih, kalau bahasa jahula itu kuadratnya dungu lagi, kira-kira begitu. Bukan cuma dungu, kuadrat dungu. Kita nggak tahu apa-apa. Sama halnya kita dilahirkan, kita nggak tahu apa-apa. Kita lihat bayi yang baru lahir, dia nggak ngerti apa-apa. Dia nggak tahu bahwa pisau itu tajam. Dia nggak tahu bahwa api itu membakar. Kita jahil. Ketika kita bersikap di hadapan Allah seperti layaknya seorang bayi, inilah orang-orang yang telah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Bayi, dia tidak pandai mencari rezeki. Bayi, dia tidak pandai berbuat apa-apa, tenaga pun tidak punya. Apa yang Allah perbuat, apa yang Allah persembahkan kepada seorang bayi, bukan dia yang mencari, tapi rezeki itu yang datang ke dia. Begitu. Jadi salah satu kunci agar kita itu full mendapat perhatian dari Allah, kita serahkan full segala sesuatunya kepada Allah. Ini. Namun demikian bukan berarti kita tidak bekerja. Bekerja karena apa? Kita sudah diberikan kekuatan, pikiran. Tapi itu hanya sebatas usaha. Itu hanya sebatas usaha yang kita lakukan yang belum tentu berhasil. Jadi makanya orang-orang yang mempersembahkan semuanya hanya kepada Allah, yang mengembalikan amanah itu hanya kepada Allah, udah selesai. Makanya hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Ini kan, ayo kita sama-sama mencari kesuksesan, mencari keberuntungan. Kesuksesan, keberuntungan, kemenangan itu bukan kita yang mulai, bukan karena usaha kita. Kita sukses bukan karena usaha kita. Kita berhasil bukan karena usaha kita. Kita menang dalam hal apapun itu bukan karena usaha kita. Kita akui itu. Ketika kita tidak mengakui itu, siap-siaplah untuk terbebani. Makanya apa? Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Ini. Tidak ada peran kita di sana. Makanya nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmah dari amaliyah kegiatan Ramadan yang kita lakukan siang dan malam selama sebulan penuh ini akan melahirkan sebuah keberhasilan yang disebut dengan selayaknya bayi yang baru lahir. 1 Syawal nanti, 1 Syawal, orang yang menjalankan puasa dengan penuh, orang yang melakukan amaliyah Ramadan, siang puasa, malam qiyamul lail, nanti di 1 Syawal layaknya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nggak ada dosa, nggak ada beban. Nah, ini jadi, dan ini butuh latihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu memberikan pembelajaran kepada kita 1 bulan. Ini tanpa melihat latar belakang dan tanpa melihat tingkatan usia
ketika dia sudah balik berakal, wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama dia itu mampu dan tidak ada hal yang menghalanginya. Jadi kalau ditanya ya, apa hukum puasa, Ustaz? Hukum puasa tergantung. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya tergantung. Ya gimana, Ustaz? Kalau puasa Ramadan hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, begini ya. Jadi kalau pertanyaannya hanya puasa, ini belum bisa kita langsung jawab wajib. Apa hukum puasa, Ustaz? Wajib belum tentu, karena ada puasa itu yang disebut dengan puasa sunat. Nah, gitu ya. Apa hukum sembohyang, Ustaz? Sembohyang hukumnya belum tentu, tergantung apa. Tapi kalau ditanya apa hukum sholat 5 waktu sehari semalam, Ustaz? Wajib. Gitu ya. Karena sholat itu juga ada yang sholat sunat, ada yang sunat muakkad, ada yang wajib. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah di antara kunci keberhasilan kita adalah menganut, mengamalkan nilai-nilai amanah dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, mari kita latih untuk konsisten mengamalkan amanah. Apa itu amanah, Ustaz? Udah masuk ke bahasa Indonesia kan? Orang yang menjaga apapun yang telah dititipkan kepadanya dan menyalurkan kepada pemiliknya. Begitu. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya hidup itu ketika kita tidak ada di bawah tekanan. Maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak ditekan oleh atasan, bukan berarti kita tidak ditekan oleh aturan-aturan, ya. Tapi sekalipun kita ditekan oleh aturan-aturan dan itu kita hadapi dan itu kita jalani dengan nilai-nilai amanah, semuanya akan menjadi indah. Puasa Ramadan misalnya, puasa Ramadan itu berat, memang berat. Siapa yang bilang gak berat? Menahan lapar dan dahaga, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, berat, ya. Tapi ketika kita menjalaninya dengan nilai-nilai amanah, kita akan tenang. Kita tidak anggap itu sebuah beban. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ending dari puasa ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita nanti akan menjadi insan yang bertakwa, kita nanti akan menjadi layaknya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, itu. Jadi banyak orang yang stres memikirkan masa depan. Masa depan itu boleh kita pikirkan, tapi tidak usah membuat kita stres. Kita jalani dan kita yakin bahwa Allah telah menjaminnya. Itu aja Ustaz ulama. Iya. Bapak Ibu, kita tahu malaikat-malaikat yang wajib kita kenal itu. Ada malaikat Jibril. Tugasnya apa Jibril ini? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Setelah Jibril apa? Mikail. Mikail ini tugasnya apa? Membagi rezeki. Allah sudah menunjuk malaikat khusus untuk membagi-bagikan rezeki. Sudah ada malaikatnya. Malaikat siapa? Jibril, Mikail. Malaikat Mikail. Itu tugasnya, membagikan rezeki.
Kalau kita istilah kita kini yang kita kenal dengan apa itu? Driver apa? Driver ojek online. Lah, tinggal ngantar aja dia, ngantar. Tugasnya itu, ngantar. Dicarinya kita, bukan kita yang mencarinya. Ini rezeki siapa ini? Oh, ini rezeki si fulan. Antar. Ini hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 10 Ramadan. Ya. Oh, hari ini si fulan dapat rezeki ini. Udah antar, ini antar. Sudah ada malaikat yang membagi rezeki, tapi usahanya kita buat. Kalau kita jualan pakaian, jualan minuman, jualan apapun, makanan, ya kita buat. Ada yang bertani, berkebun dan lain sebagainya, kita buat. Namun percayalah, malaikat Mikail itu tidak akan salah alamat. Tidak akan salah alamat. Kenapa? Alamatnya sudah jelas. Diantar, antar alamat dia. Dicarinya kita. Sekalipun kita sembunyi, kita tertidur, dibangunkan. Layaknya seperti driver online, dibangunkan. Assalamualaikum. Wah, ini ada titipan. Baik itu pula Ustaz. Iya, karena dulu sebelum kita dilahirkan, kita sudah membuat kontrak perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Rezeki itu. Di antaranya rezeki. Ajal juga begitu tadi kan? Ajal. Kita tidak usah sembunyi, kita tidak usah takut. Itu waktunya sudah ada. Kalau waktunya sudah ada, itu malaikat itu tinggal datang aja dia kan? Malaikat Israel. Kalaupun kita sembunyi, dicari sama dia. Dicari sama dia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukup meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Dia dikenal dengan insan yang sidik, yang jujur, dan dia dikenal dengan seorang yang menganut sifat amanah. Oleh karena itu, ketika ini kita amalkan dalam keseharian, percayalah kita akan mendapat ketenangan, kita tidak akan risau, dan kita akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah amanah, ketika kita amanah menyambut, melaksanakan puasa Ramadan, kita akan selalu ingat kepada Allah. Tidak akan lekang ingatan kita kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah, di antaranya orang yang sedang puasa. Nah ini ya, orang yang selalu ingat kepada Allah di antaranya siapa? Orang yang sedang puasa. Sejak dari imsak sampai nanti berbuka puasa, dia itu akan selalu ingat kepada Allah. Allah. Walaupun dia tidak sebut, namun dalam hatinya dia yakin dia sedang bersama dengan Allah. Begitu Tuhan kita melatih kita untuk menjadi sukses dunia, sukses akhirat. Mudah-mudahan kajian subuh kita pagi ini bermanfaat untuk semuanya dan bisa menambah hasanah keilmuan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, selamat beraktivitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.